kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Sekarang kita akan memulai ibadah jarak jauh kita untuk yang kedua kalinya. Adik-adik, walaupun kita ibadah jarak jauh, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita ya. Karena dimanapun kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kita, anak-anaknya. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tolong diperhatikan ya. Itu dia yang harus dipersiapkan. Oke adik-adik, sekarang mari kita siapkan waktu dan ruang kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan diri kita memuji Tuhan dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Oke, semuanya sudah tahu lagunya? Kita menyanyi bersama-sama. Jangan hanya melihat videonya saja, tetapi adik-adik juga ikut menyanyi ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, gitu dong semangat memuji Tuhan. Oke Kak Windy, gimana kita untuk lagu selanjutnya? Silakan Kak Windy. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekarang kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi, Yesus jagoan kita. Berikut lagunya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Yesus jagoan kita. Oke adik-adik, sekarang dimanapun kalian berada, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Windy. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami tadi malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dan diberikan kekuatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tolong sertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Laskar Kristus? Yes. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, terima kasih adik-adik. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita menyanyi dengan riang gembira. Kalau bisa Kak Esther undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sudah tahu lagunya ya? Ikuti video kita selanjutnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Yeah. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang siapkan ya amplop persembahannya, karena kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Nah, persembahan hari ini tetap taruh di amplop, tulis tanggalnya. Tanggal hari ini, tanggal 29 bulan Maret tahun 2020. Taruh uangnya di amplop, sudah? Kalau sudah, amplopnya disimpan dulu. Sekarang kita berdoa yang akan dipandu oleh Kak Monik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah persembahan sama doa persembahan. Sekarang, sebelum kita bisa kelas, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Ya, terima kasih ya Kak Monik sudah memandu kita dalam persembahan. Sekarang sebelum kita pisah kelas, seperti biasa, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak di SPR, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik, seperti biasa Kak Esther mengulang informasi yang lalu bahwa kita untuk sementara ini akan beribadah jarak jauh. Sementara waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Sinode maupun Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal. Yang kedua, Kak Esther berharap kalian tidak pernah lupa dengan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi. Jadi walaupun kalian beribadahnya di rumah, adik Kak Esther berharap juga kalian jangan sampai lupa dengan ibadah, jangan sampai lupa dengan bersekutu kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mau tidak mau adik-adik, untuk Paskah, latihan Paskah yang sudah kita adakan 2 kali kemarin, kita tidak bisa melanjutkannya lagi karena dengan kondisi yang sekarang ini kita tidak mungkin mengumpulkan adik-adik untuk latihan Paskah. Tetapi apapun yang terjadi nanti pada saat Paskah tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri. Kita tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan karena Paskah juga dapat kita rayakan bersama keluarga kita masing-masing. Mungkin itu dulu ya pengumuman dari Kak Esther. Nanti kalau ada informasi selanjutnya akan Kak Esther infokan di dalam grup WA. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita lanjut pisah kelas. Bye-bye. Ketemu lagi di sini sama Kak Andro. Nah, minggu ini sekolah minggu kita jarak jauh lagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau berdoa, mari kita angkat satu pujian, Kasih Yesus. Nanti ada liriknya. Ada ikuti ya.
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berguna bagi kami Tuhan, sebagai pembelajaran kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ica, mari kita angkat satu pujian. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kakak mau nanya dulu sebelum Kak Ica cerita. Nah, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Tentang seorang ibu. Masih ingat nggak nama ibunya? Nah, namanya itu adalah Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ingin apa waktu itu? Betul, Ibu Hana ingin anak. Nah, siapa nama anaknya? Nah, nama anaknya adalah Samuel. Siapa tadi nama anaknya? Samuel. Nah, kali ini Kak Ica akan bercerita tentang seorang ibu juga. Nah, seorang ibu memberi persembahan dengan senang hati. Nah, dengar ya ceritanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak yang akan bercerita untuk kelas minggu kita. Hari ini kakak akan bercerita tentang cerita Alkitab yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mamahnya ya untuk membacakan ayat Alkitab tentang cerita ini. Nah, sekarang kakak akan ceritakan isi ceritanya. Ceritanya ada seorang ibu miskin. Ibu ini tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Ibu ini di dalam rumahnya tidak banyak barang adik-adik. Dia hanya punya sebuah lemari kecil, lemari baju, tapi di dalamnya tidak banyak baju. Ibu ini miskin karena suaminya sudah meninggal. Jadi ibu ini tidak punya apa-apa. Kalau kita masuk ke dapurnya pun hanya ada sedikit makanan. Di dapurnya tidak punya lemari untuk menyimpan makanan dan tidak punya kulkas untuk menyimpan minuman. Nah, walaupun ia tidak punya apa-apa adik-adik, tapi ibu ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan dia percaya kalau Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya. Nah, tapi ibu ini adik-adik, dia sangat senang kalau sudah hari Minggu. Karena dia akan memuji dan muliakan nama Tuhan di hari Minggu. Dia senang sekali kalau sudah harinya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik tahu apa yang dibawa ibu ini untuk ibu ini punya sebuah dompet. Ibu ini mempunyai persembahan yang akan diberikan untuk Tuhan sebagai tanda syukurnya. Adik-adik mau tahu apa yang ibu ini bawa? Nah, adik-adik mau lihat dalamnya? Ups, mana ya? Nah, ternyata adik-adik di dalamnya hanya ada berapa? Ada berapa uangnya? Kita hitung ya sama-sama ya. Ada 1, 2 uang untuk persembahan kepada Tuhan adik-adik. Tapi ibu ini hanya memiliki uang ini saja dan tidak mempunyai yang lain. Ibu ini membawa dompetnya berangkat ke gereja dengan gembira. Dompet ini
ditutupnya dengan ekspresi yang sangat gembira karena dia akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sesampai di gereja, banyak orang yang datang adik-adik. Orang-orang semua membawa persembahan yang baik-baik untuk Tuhan. Mereka mengucap syukur karena mereka akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik, ibu ini hanya mempunyai 2 koin ini saja untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, ibu ini masuk ke gereja dan membuka dompetnya. Lalu ibu ini memberikan persembahannya ke dalam kotak persembahan. Adik-adik mau tahu berapa yang diberikan buat Tuhan? Ternyata semua adik-adik. Nah, semua uang yang ada di dompetnya dimasukkan ke dalam kotak persembahan, dan ibu ini sudah tidak punya uang lagi. Tapi ibu ini dengan senang hati bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang dia punya dia berikan dengan senang hati. Nah, apakah Tuhan menerima persembahan ibu ini? Iya, Tuhan terima persembahan ibu ini karena ibu ini memberikan semua yang ada padanya dengan senang hati dan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik senang kalau memberikan persembahan kepada Tuhan? Senang ya, dengan sukacita, dengan syukur karena Tuhan juga sudah memberkati hidup kita. Itulah tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah adik-adik cerita kakak hari ini. Kalau kita harus memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Oke adik-adik, begitulah cerita dari kakak untuk minggu ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Oke adik-adik, selesai cerita kakak hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ica. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Iya betul, ceritanya tentang seorang ibu yang memberikan persembahan dengan senang hati sebagai ucapan syukur adik-adik. Nah, kalau gitu sekarang Kak Cecil undang adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi dengan judul Mari Kita Bersukaria. Pasti tahu semua kan? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita ingin mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan hari ini. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ini benci dan dengki, kami satukan roh jiwa.